Oke, ada kabar besar buat Anda semua yang setiap hari berurusan sama pajak di Indonesia. Kali ini kita akan ngebongkar tuntas PS11 garing PJ garing 2025. Ini bukan sekedar aturan tambahan ya, tapi sebuah peraturan baru yang bakal merombak total cara kita laporin PPh dan PPN. Jadi, anggap aja ini sebagai awal dari era yang benar-benar baru. Nah, ini dia pertanyaannya. Sistem pajak kita berubah lagi dan siapkah Anda? Karena suka atau tidak suka, aturan baru ini bakal langsung nyenggol alur kerja, sistem akuntansi, dan yang paling penting tingkat kepatuhan bisnis Anda. Jadi, yuk kita pastiin Anda nggak ketinggalan kereta. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Tujuan kita di sini simpel aja kok. Kita akan pecah-pecah peraturan yang kelihatannya rumit ini jadi poin-poin yang gampang dicerna. Kita fokus ke perubahan-perubahan inti yang pokoknya wajib Anda tahu biar transisi ini berjalan mulus tanpa pusing. Sebelum kita terjun ke detail teknisnya, penting banget buat kita paham dulu kenapanya. Kenapa sih Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu melakukan perubahan sebesar ini sekarang? Ada apa di baliknya? Jawabannya ada di satu nama besar, Sistem Inti Administrasi Perpajakan, atau yang sering disebut Core Tax. Coba deh bayangin, ini kayak sistem operasi baru buat semua urusan pajak di Indonesia. Nah, PR11 yang lagi kita bahas ini, ibaratnya adalah buku panduan teknis yang bikin sistem operasi baru itu bisa berjalan. Dan kalau kita lihat dari sisi pemerintah, tujuan resminya sih mulia ya. Ada 3 hal yang mereka kejar. Kepastian hukum yang lebih baik, administrasi yang lebih mudah buat kita semua, dan tentunya pelayanan yang lebih oke. Intinya sih ini adalah langkah raksasa menuju modernisasi dengan harapan bisa memangkas birokrasi yang ribet. Oke, cukup soal latar belakangnya. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Perubahan pertama yang paling kerasa, pajak penghasilan alias PPh. Siap-siap ya, karena kita bakal bilang selamat tinggal ke cara lama dan say hello ke era EBUPOT. Jadi, EBUPOT itu apa sih? Gampangnya, ini adalah platform digital resmi dari DJP untuk kita bikin, benerin, sampai batalin bukti potong PPh. Nah, yang perlu digarisbawahi banget nih, penggunaannya sekarang itu wajib titik, bukan lagi sekedar pilihan. Jadi, sebagai pemotong pajak, alur kerja Anda sekarang distandarisasi jadi 3 langkah simpel ini. Pertama, bikin bukti potongnya secara elektronik lewat EBUPOT. Kedua, serahkan bukti itu ke pihak yang pajaknya Anda potong. Ketiga, laporkan semua bukti potong tadi lewat SPT Massa. Jelas, ringkas, dan serba digital. Sekarang, yuk kenalan sama formulir-formulir barunya. Ada 4 jenis utama yang harus Anda ingat. Ada BPA1 untuk pegawai tetap dan pensiunan, lalu BP2 khusus untuk PNS, TNI, dan pejabat negara, terus ada BP21 untuk penerima PPh21 yang sifatnya non-final, dan terakhir BP26 untuk wajib pajak luar negeri. Jangan sampai salah pilih ya. Nah, ini dia salah satu perubahan favorit saya jujur aja, SPT Massa PPh Unifikasi. Lupakan deh pusingnya laporin berbagai jenis PPh satu persatu. Sekarang, semua jenis PPh, mulai dari pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, sampai 26, semuanya digabung jadi satu laporan bulanan. Ini beneran sebuah penyederhanaan besar yang bakal ngurangin tumpukan kerjaan Anda di akhir bulan. Oke, PPh sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua dari perubahan ini, pajak pertambahan nilai atau PPN. Kalau di sini, kata kuncinya cuma satu, kuasai sistem e-faktor, karena sekarang aturannya jadi makin ketat dan mutlak. Iya, saya tahu, e-faktur itu bukan barang baru, tapi perannya sekarang jadi absolut. Peraturan ini menegaskan setiap satu transaksi kena pajak harus dan wajib pakai e-faktur yang dibuat lewat sistem resmi DJP. Era di mana kita masih bisa pakai faktur manual, itu ya resmi berakhir. Terus, kapan persisnya kita harus bikin e-faktur? Ini krusial banget, jadi tolong dicatat. Kewajiban itu muncul saat penyerahan barang atau jasa, saat Anda terima pembayaran, manapun yang terjadi lebih dulu, lalu saat ada pembayaran termin, dan tentunya saat melakukan ekspor. Pastikan sistem Anda bisa menangkap momen-momen ini dengan akurat. Nah, sekarang coba ingat satu angka ini, 20. Ini adalah tanggal keramat baru Anda. Setelah e-faktur dibuat, Anda punya waktu paling lambat sampai tanggal 20 di bulan berikutnya untuk mengunggahnya dan dapat persetujuan dari DJP. Lewat dari tanggal itu, e-faktur Anda dianggap tidak sah. Sesederhana dan seketat itu. Terus, gimana kalau ada kesalahan?
Nah, di sini banyak yang sering salah langkah. Ada dua cara untuk koreksi, ganti atau batal. Kalau salahnya cuma soal harga atau kuantitas barang, Anda bisa pakai faktur pengganti. Tapi, dan ini penting banget, kalau yang salah itu identitas pembeli. Misalnya NPWP-nya, Anda tidak bisa menggantinya. Anda harus membatalkan faktur itu, lalu buat faktur yang baru. Aturan ini tegas dan nggak bisa ditawar. Oke, kita sudah bedah semua perubahan PPh dan PPN. Kepala mungkin sudah mulai hangat ya. Pertanyaan berikutnya, terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita susun rencana aksi yang jelas dan praktis. Ini dia 3 langkah yang bisa Anda mulai sekarang juga. 1. Verifikasi data. Cek lagi, pastikan nama, alamat, NPWP di sistem DJP itu sudah 100% akurat dan sesuai kondisi terkini. 2. Kuasai aplikasinya. Latih tim Anda. Jangan sampai pas waktunya tiba, mereka masih gagap pakai e-Bupot dan e-faktur. Dan yang ketiga, audit sistem internal Anda. Cek lagi software akuntansi atau penjualan Anda sudah siap belum untuk ngobrol sama sistem baru dari DJP. Pada akhirnya, semua perubahan besar ini kan tujuannya untuk menyederhanakan, untuk memodernisasi. Tapi pertanyaan sesungguhnya kembali ke kita semua. Bagi bisnis Anda di lapangan nanti, apakah digitalisasi ini benar-benar akan mempermudah kepatuhan? Atau justru ini jadi kerumitan baru yang harus kita taklukkan bersama? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya akan kita lihat sama-sama.